Oke, baik. Kali ini kita ngebahas di pertemuan kita selanjutnya yaitu arsitektur Internet of Things ya. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akan ngebahas perihal struktur dan lapisan IoT ya, kemudian hubungan antar komponen serta fungsi tiap lapisan, kemudian modul arsitektur. Nah, jadi kalau kita kemarin sudah saya jelasin ya terkait perihal IoT. Jadi IoT itu adalah merupakan suatu perangkat yang dimana dia menghubungkan antara satu sama yang lain dan mampu untuk mengirimkan suatu data dan itu pun bersifat eh, seperti kecerdasan buatan. Nah, seperti itu. Nah, adapun contohnya banyak ya, ada smart smart home ya, kemudian ada smart farming dan lain-lain. Nah, jadi di dalam Internet of Things itu ada yang namanya arsitektur IoT. Nah, sebelum itu kita coba untuk memahami apa sih sebenarnya IoT ini. Jadi IoT ini ada suatu sistem yang berlapis ya, yang terstruktur di dalam IoT tersebut. Nah, dia ini dalam setiap elemen ya, atau ya setiap elemen itu dia saling menghubungkan ya, baik itu dunia fisik dan dunia digital secara seamless. Nah, di sini di sistem ini memungkinkan semua objek-objek yang ada fisiknya itu dia mampu untuk berkomunikasi, berbagi data dalam dan pengambilan keputusan. Nah, maka dari itu seperti halnya misalkan contoh CCTV yang dia human detection. Nah, dia akan memberikan suatu dia akan memberikan yang namanya sinyal ya, sinyal dan kemudian sinyal itu akan terpancarkan kepada kita, yaitu dia akan mengirimkan yang namanya data. Nah, data itulah yang akan kita ambil keputusannya apakah ini orang atau tidak gitu loh. Kalau misalkan CCTV itu memiliki teknologi human detection. Nah, untuk memahami dari segi arsitektur IoT dengan mudah, nah kita harus eh, kita harus menggunakan suatu analogi ya, misalkan seperti tubuh manusia. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara sensor, nah sensor itu kalau di dalam tubuhnya manusia itu seperti halnya panca indera kita. Nah, itu adalah sensornya, baik itu mata, telinga, hidung dan lain-lain gitu. Nah, kemudian dari sensor ini ya, ini ada juga jaringan. Nah, jaringan ini adalah sistem saraf kita. Jadi ketika sensor itu akan memancarkan sinyal, maka ada yang namanya jaringan. Jadi saling terhubung antara misalkan mata, telinga, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian ada lagi aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah otaknya. Nah, dia inilah yang memproses ya, dia inilah yang memberikan suatu informasi yang akan diproses untuk kita lakukan yang namanya pengambilan keputusan. Nah, jadi itu yang disebut aplikasi. Jadi ketika kita memahami dari segi IoT ini tadi, jadi dia ini memiliki yang namanya struktur berlapis gitu. Dan ini sangat penting karena setiap lapisan ini ya, misalkan lapisan tubuh ya kan, atau panca indera dan lain-lain ya, ini kan ada sensor ya, ada jaringan aplikasi. Nah, ini adalah struktur yang dia ini memiliki fungsi yang kritis dan saling mendukung. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, nah jadi ada arsitektur, tadi kita ngebahas arsitektur. Nah, jadi ada 3 lapis arsitektur ya yang ada pada IoT. Nah, model dari 3 lapis ini yaitu merupakan pendekatan secara fundamental yang menggambarkan suatu struktur ya, dasar sistem IoT. Nah, model ini akan menyederhanakan suatu kompleksitas IoT menjadi suatu 3 komponen. Jadi ada 3 komponen struktur eh, ataupun 3 lapis dari arsitektur ini. Yang pertama adalah perspection layer, jadi lapisan persepsi.
Nah, jadi lapisan ini adalah lapisan paling bawah yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengumpulkan suatu data fisik dari lingkungan. Nah, jadi dia ini menggunakan berbagai perangkat seperti halnya misalkan sensor gitu ya. Kemudian kelembapan GPS, kamera, akselerometer, dan lain-lain. Nah, ini adalah suatu lapisan yang paling bawah dia mampu untuk mendeteksi dan mengumpulkan suatu data fisik dari lingkungan. Kemudian lanjut lagi yaitu lapisan yang kedua, yaitu network layer, yaitu lapisan jaringan. Nah, lapisan jaringan ini berdiri di lapisan tengah yang dia bertanggung jawab untuk mentransmisi. Jadi dari yang paling bawah ya, dari sensorik ini tadi ya, dari sensor ini ya, sensor suhu, kelembapan, GPS, kamera dan lain-lain itu salah satunya ada juga sensor. Ini lapisan bawah dan dia ini akan terhubung dengan lapisan tengah yang di mana lapisan tengah ini mentransmisikan data ke perangkat sistem untuk diprosesnya. Nah, menggunakan apa dia lapisan tengah ini? Dia menggunakan yang namanya protokol komunikasi, baik itu jaringan LAN, WiFi, Bluetooth, wireless, dan lain-lain. Nah, dia inilah yang akan menghubungkan antara lapisan satu ke lapisan lainnya. Seperti itu. Jadi dia ini lapisan tengah untuk mentransmisi jaringan. Kemudian yang paling atas yaitu application layer. Nah, ini adalah lapisan aplikasi. Jadi lapisan teratas yang menyediakan layanan dan antarmuka interface ya ini adalah pengguna akhirnya. Jadi menyangkut suatu aplikasi dari smart home, kemudian monitoring, dashboard visual atau dengan berbagai macam aplikasi IoT lainnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah suatu lapisan yang di mana sebagai interface, user interface-nya kita. Ya, misalkan kalau mahasiswa mungkin ada ya namanya CCTV gitu. Nah, aplikasinya itu adalah application layer. Jadi itu yang memiliki fungsi yaitu user interface kepada antara si aplikasi antara si sistem ke pengguna gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini tadi ada arsitektur 3 lapis. Ini ada juga arsitektur IoT 5 lapis. Lebih kompleks lagi dia. Nah, jadi kalau model 5 lapis ini dia adalah evolusi dari 3 lapis. Jadi ada suatu transformasi, ada suatu perubahan, updating, upgrade seperti itu. Yang dimana di sini memberikan suatu pemisahan suatu fungsi ya yang dia ini lebih detail lagi ya. Lebih detail dan mendukung suatu implementasi dari IoT skala empire ya skala enterprise yang secara kompleks. Nah, kemudian yang pertama sama ya, dia memiliki lapisan paling bawah yaitu perspection layer. Jadi dia ini paling bawah sekali, dia mengumpulkan data mentah ya, baik itu dari lingkungan fisik, dari berbagai jenis sensor, akuator dan lain-lain ya. Kemudian ada lagi yang ke lapisan di atasnya yaitu transport layer. Nah, dia ini mengirimkan data tadi dari perangkat IoT ke sistem cloud ataupun server menggunakan yang namanya protokol komunikasi yang disesuaikan. Kemudian di atasnya ini ada namanya processing layer. Nah, dia memproses, menganalisis dan menyimpan suatu data dalam sistem cloud computing ataupun edge computing dengan kemampuan big data analis. Jadi dia ini menganalisis. Jadi data yang sudah disimpan di dalam server atau di cloud, dia akan memproses dan menganalisanya ya dengan kemampuan big data analis. Nah, selanjutnya masuklah dia ke dalam application layer. Nah, ini adalah suatu layanan ya aplikasi spesifik berbagai domain seperti smart city, healthcare, agrikultur dan lain-lain. Ini adalah aplikasinya gitu. Ya, aplikasi kepada siapa aplikasi atau user interface kepada human ya atau user. Nah, dan yang paling teratas lagi ini adalah namanya business layer. Dialah yang mengelola seluruh dari sistem IoT ini baik itu dari model bisnis, privasi data, kebijakan keamanan dan lain-lain. Semuanya digabung menjadi satu, itu disebut namanya business layer. Jadi ketika ada aplikasi user interface yang satu kemudian dibungkus lagi menjadi business layer.
Nah, inilah yang disebut yang namanya IoT 5 lapis ya. Lebih ada evolusinya dia. Jadi model ini secara komprehensif karena memisahkan suatu fungsi pemrosesan data dan mengintegrasikan aspek bisnis ya. Dia ini mendukung skalabilitas enterprise ya dan memudahkan suatu integrasi dengan layanan cloud computing yang modern. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kemudian ada hubungan antar lapisan ke dalam suatu ekosistem IoT. Nah, di dalam sistem IoT ini kan ada lapisan tuh. Setiap lapisan ini memiliki suatu ketergantungan yang sangat kuat dan memiliki lapisan dan memiliki fungsi. Nah, aliran datanya itu mengikuti suatu pola yang struktur dan berkesinambungan. Yang dimana pola-pola yang terstruktur ini diantara lainnya yaitu data mentah dari sensor tadi. Ini adalah data yang paling, ini adalah lapisan paling bawah ya. Jadi sensor itu menangkap suatu kondisi lingkungan dalam bentuk data mentah. Misalkan contoh, kalau misalkan kita buat agrikultural, jadi ada sensor kelembaban tanah. Nah, ini adalah data mentah. Data itu akan dikirimkan melalui transmisi, kemudian diterima oleh user. Yang dimana data tersebut akan dianalisisnya apakah ini menjadi hal yang baik untuk dilakukannya namanya penanaman misalkan. Ataupun data itu diterima terus-terusan dan akhirnya dianalisis dan diambilkan keputusan. Kira-kira kapan bisa dilakukannya suatu proses penanaman gitu. Nah, kemudian yang lapisan yang kedua, ya hubungan antar lapisan. Kemudian ada namanya transmisi melalui jaringan. Nah, tadi data mentah tadi ini dikirim nih melalui suatu protokol komunikasi supaya kita bisa menerima data tersebut. Nah, sehingga dengan adanya protokol ini, mau kapanpun, mau dimanapun, kita tetap menerima suatu data tersebut. Nah, akan tetapi dipastikan bahwasanya dia harus memiliki transmisi. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu pemrosesan di cloud. Nah, data yang sudah dilakukan melalui transmisi, ya ada data, kemudian ada jaringannya. Nah, ini dilakukan proses penyimpanan. Penyimpanannya ada macam-macam ya. Ada di server ataupun ada di cloud. Ya. Nah, dari cloud ini tadi, dari proses penyimpanan data, data itu dianalisis, ya, disimpan dan itu dijadikan yang namanya suatu informasi. Nah, kemudian dari setelah dijadikan suatu informasi, itu disajikan menggunakan yang namanya aplikasi dan visualisasi. Agar apa? Agar mudah dipahami dan agar kekinian dan agar gampang gitu loh dianalisisnya ataupun ya intinya penyajian gitu. Karena kalau misalkan tanpa ada suatu aplikasi dan visual mungkin sulit untuk mencernanya gitu loh. Enggak semua orang yang dapat melihat gitu. Nah, sehingga ketika adanya aplikasi dan visualisasi paling atas yaitu akses pengguna. Jadi tidak semua orang yang dapat mengakses. Nah, jadi pengguna tersebut dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi akan ada yang namanya akses gitu. Nah, sehingga perlu kita ingat bahwasanya ketika gangguan ataupun kegagalan di dalam suatu lapisan itu akan berdampak pada keseluruhan lapisan-lapisan jaringan ini. Nah, misalkan gini, jika ada jaringan terputus ya, data tidak akan dapat terkirim ke aplikasi atau ke proses cloud gitu loh. Sehingga data yang akan diharapkan akan disajikan itu tidak dapat ditampilkan karena jaringannya terputus seperti itu. Dan demikian juga sebaliknya, ketika salah satu dari proses misalkan di pemrosesan di cloud gitu loh, tidak dapat tersimpan akan tetapi transmisi jaringannya ada, maka tidak dapat juga disajikan juga datanya. Nah, makanya ini perlu dipastikan kembali sehingga desain arsitektur yang robust ini dengan mekanisme fault tolerance ini dan redundancy sangat penting untuk apa? Untuk keandalan dari sistem IoT. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sehingga tantangan dalam arsitektur ini yaitu sangat banyak ya tantangannya. Untuk apa? Untuk kita mengimplementasikan ini perlu harus kita pahami dari segi tantangan operasional. Untuk apa? Untuk membangun suatu sistem yang efektif dan aman.
Yang pertama adalah kita harus mengintegrasikan suatu antar protokol. Misalkan contoh, ada berbagai macam perangkat IoT. IoT ini banyak sekali perangkatnya. Seperti halnya protokol komunikasi yang berbeda-beda. Contoh nih, Zigbee, kemudian LoRa, Bluetooth, Wi-Fi, LAN, dan lain-lain. Nah, memastikan bahwasanya interoperabilitasnya ini antar protokol memiliki atau memerlukan yang namanya middleware ataupun gateway yang sangat canggih yang semuanya itu terstandarisasi yang konsisten. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu skalabilitas sistem. Sehingga sistem IoT ini harus mampu untuk apa? Untuk menangani suatu pertumbuhan, ya, pertumbuhan yang dimana pertumbuhan jumlah pertumbuhan jumlah ini sangat cepat dari ratusan hingga jutaan node. Dan sekarang ini udah banyak ya sistem yang sudah dipasang yaitu sistem IoT seperti contohnya kayak apa pengukur suhu, pengukur kualitas udara gitu ya, yang dipasang di daerah kota-kota gitu. Nah, sehingga arsitektur ya harus dirancang untuk horizontal scaling ini dengan mempertimbangkan suatu load balancing dan distribute processing. Nah, kemudian yaitu latency dan reliability. Ketika kita melakukan suatu ketika kita menggunakan yang namanya aplikasi, aplikasi ini harus kritis seperti autonomous gitu kan. Autonomous physical atau medical IoT yang dianya itu harus memerlukan suatu respon yang sangat rendah dan keandalan yang tinggi gitu. Jadi respon time-nya sangat rendah, masuk respon time itu kalau respon time-nya terlalu tinggi berarti kan proses untuk menampilkan suatu data itu kan cukup lama. Tetapi kalau waktu responnya sangat rendah, pasti keandalannya tuh pasti tinggi. Dan sehingga edge computing dan cloud computing ini menjadi suatu solusi untuk mengurangi suatu latensi dengan memproses data lebih dekat ke sumber data tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu terkait perihal keamanan dan privasi data. Sekarang terkait perihal sabotase, kemudian keamanan jaringan, dan banyak lagi eh, keamanan cyber. Nah, jadi data IoT ini sering bersifat yang sifatnya sensitif gitu loh. Ya, dan ini pribadi. Sehingga tantangan meliputi suatu enskripsi end to end. Jadi harus ada namanya autentikasi perangkat, ya, kemudian manajemen keamanan, ya, kuncinya mungkin harus ada dual autentifikasi, kemudian proteksi terhadap serangan cybernya harus lebih tinggi. Nah, sehingga compliance terhadap regulasi privasi data seperti GDPR ini apa ya eh, sangat maksimal lah intinya. Nah, itu dari segi keamanan dan privasi data. Nah, jadi kalau kita bicara lapisan ini ada studi kasus contoh yaitu smart agricultural system. Ya, kalau kita bicara kultur berarti ini lebih ke apa? Lebih ke alam gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengimplementasikan suatu nyata arsitektur IoT dengan menggunakan yang namanya 5 lapis pada suatu sistem pertanian pintar untuk meningkatkan suatu efisien penggunaan air dan produksi, maka kita gunakan 5 lapis ini yang terdiri dari pertama, perception layer. Nah, apa yang akan kita butuhkan? Yaitu mungkin sensor kelembapan tanah, kemudian suhu udara dan pH tanah. Nah, ini akan dipasang di lahan pertanian untuk apa? Memonitoring real time kondisi tanaman. Nah, karena kenapa? Karena kita akan meningkatkan suatu efisiensi penggunaan air. Jadi penggunaan air ini tidak banyak. Jadi kalau misalkan sensor kelembaban tanahnya itu masih cukup, suhu udaranya masih terjaga dan pH tanahnya itu sangat stabil, maka terkait perihal penggunaan air itu bisa diminimalisir. Nah, ketika perception layer ini kita gunakan dengan peralatan atau sensor ini, maka transport layer yang akan kita gunakan dengan menggunakan suatu peralatan yang disebut namanya LoRaWAN, ya. Yang dimana LoRaWAN ini yang hemat energi dan memiliki jangkauan 15 kilometer di area rural. Jadi dia ini jaringan WAN gitu ya.
area network gitu. Nah, jadi ketika sensor ini dikirimkan ke gateway dan menggunakan suatu LoRaWAN ini sangat mengefisiensikan terkait perihal transmisi kepada siapa? Nah, ini tadi ada namanya processing layer, ya, ada cloud platform di sini. Yang dia ini akan menggunakan memproses data menggunakan machine learning, ya, memprediksi kebutuhan air optimal berdasarkan kondisi cuaca jenis tanaman. Nah, jadi ketika kita lakukan processing layer ini sudah dilakukannya pengambilan keputusan, gitu. Sudah ada sistem analis di sini dari transport layer ini tadi. Nah, kemudian untuk menjadikan data ini dapat dilihat oleh user, maka adanya aplikasi layer. Nah, jadi sistem mengontrol pompa air dan valve irigasi secara otomatis. Jadi aplikasi mobile ini menampilkan dashboard kondisi lahan secara virtual. Ketika dari processing layer ini memprediksi kebutuhan air, maka si pompa air ini akan secara otomatis gitu loh diirigasikan gitu dari processing layer ini tadi. Kalau misalkan cuacanya lagi panas, perceptionnya mengirimkan suatu data dan ditransformasi layer dan diterima oleh processing layer, oh ternyata panas, maka pompa air akan mengirimkan mengairi secara otomatis melalui apa? Aplikasi mobile gitu. Nah, aplikasi mobile ini akan kita kontrol gitu. Nah, sehingga dari kumpulan ini semua dimasukkan ke dalam suatu sistem yang namanya business layering. Nah, jadi petani tadi mampu untuk memantau efisiensi penggunaan air. Berapa liter air yang sudah dia keluarkan, berapa biaya operasional yang sudah dijalankan, dan dan prediksi hasil panen ini sehingga apakah baik atau tidak gitu. Nah, ini yang disebut yang namanya penggunaan ataupun studi kasus terkait smart agriculture system. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kita melakukan suatu implementasi, ya, studi kasus arsitektur IoT 5 lapis untuk sistem pertanian pintar, penghematan air yaitu 3 sampai 40% gitu loh daripada dibandingkan sebelumnya sebelum dilakukan yang namanya implementasi arsitektur IoT. Nah, sehingga peningkatan produktivitas itu meningkat 25% karena apa? Karena minimnya anggaran yang dikeluarkan. Nah, jadi pengurangan biaya tenaga kerja pun sangat signifikan gitu. Karena apa? Tidak harus memaksimalkan penggunaan tenaga kerja karena sudah menggunakan namanya sensor. Nah, teknologi apa saja yang akan digunakan? Ya, teknologi utama yaitu LoRaWAN Network, kemudian AWS IoT Core serta TensorFlow Analytics gitu. Nah, kemudian ROI-nya itu adalah jadi setiap 18 bulan itu otomatis uangnya balik gitu loh, balik modal sehingga adanya saving tahunan 35% dan kesimpulannya adalah skalabilitasnya tinggi. Nah, inilah yang menjadi suatu pandangan sekarang dan harapan kita di mahasiswa sistem informasi ataupun teknologi informasi untuk memaksimalkan penggunaan IoT untuk kontribusi yang lebih luas lagi. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah alur data yang terstruktur, arsitektur IoT yang menggambarkan alur data sistematis dari perangkat fisik hingga ke penggunaan hacker yaitu di aplikasi ataupun proses bisnis, itu memastikan semua komponennya itu harus bekerja secara harmonis dan efisien serta saling menjaga suatu ekosistem yang akan berlangsungan dan terintegrasi. Nah, jadi jangan sampai setiap lapisan itu memiliki suatu kendala. Nah, kemudian keunggulan model 5 lapis ini apa? Model arsitektur 5 lapis ini lebih komprehensif ya dan sesuai dengan untuk implementasi enterprise karena apa? Dia memisahkan suatu fungsi pemrosesan dan mengintegrasikan aspek bisnis. Nah, tadi kalau 3 lapis itu kan cuma hanya sekedar aplikasi saja, tetapi kalau proses bisnis itu ya dia sudah mengukur savingnya, kemudian alat yang digunakan apa, kemudian analisis untuk kedepannya, serta prediksi pun ada. Dan
karena dia memisahkan fungsi pemrosesan dan mengintegrasi aspek bisnis, dia memberikan suatu fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik. Nah, kemudian kesimpulannya yang terakhir yaitu fondasi dari sistem IoT ini tersematkan secara modern. Ya, jadi pemahaman yang mendalam tentang arsitektur IoT ini itu itu merupakan suatu dasar penting ya untuk merancang dan mengimplementasikan dan mengintegrasikan suatu sistem IoT modern ini yang reliable, scalable, kemudian dan juga memiliki sikur yang tinggi dalam berbagai domain aplikasi. Sehingga dengan kita memahami dari arsitektur IoT secara menyeluruh, kita dapat merancang suatu solusi tidak hanya berfungsi dengan baik saja, melainkan juga sustainable, aman, dan beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berkembang saat ini. Apalagi sekarang tidak ada hambatan kita untuk adanya suatu kebutuhan internet ya. Kalau misalkan kita membuat suatu peralatan IoT di tengah hutan yang di luar dari jangkauan internet, kita bisa menggunakan yang namanya Starlink gitu. Nah, kalau dulu kan pakai internet satelit, kalau sekarang sudah menggunakan Starlink itu dapat diakses internet, baik itu di tengah kebun sawit, tengah kebun karet, ataupun di hutan yang tanpa jangkauan internet atau listrik pun sekarang sudah mampu. Oke, jadi sehingga kita mengembangkan suatu IoT ini sudah maksimal untuk di periode saat ini. Oke, nah coba kita refleksikan juga terkait perihal pemahaman arsitektur IoT ini. Yang pertama, coba kita diskusikan ya, mengapa sih model arsitektur 5 lapis ini lebih relevan untuk implementasi IoT skala enterprise dibandingkan dengan model 3 lapis? Nah, coba ada yang bisa memberikan jawaban nggak? Kenapa yang 5 lapis ini lebih unggul daripada yang model 3 lapis? Dan kira-kira skenario yang apa yang baik ketika kita akan memisahkan suatu lapisan processing dan business layer memberikan suatu keuntungan. Coba berikan contohnya. Ada yang bisa? Atau memberikan tanggapan? Kenapa 5 lapis ini, arsitektur 5 lapis lebih unggul? Izin Bapak Oke. menanggapin sedikit yang kami pahami, mungkin dari struktur 5 lapis ini lebih menjamin dari aspek keamanannya, kemudahannya dibandingkan dengan si IoT yang 3 lapis tadi. Oke. Ya, cukup Bapak. Oh itu. Oke. Ada yang lain yang menanggapi? Apa yang kenapa model 3 lapis ini lebih unggul? Gitu. Ada yang lain nanggapin? Sorry, yang 5 lapis ini lebih unggul daripada yang 3 lapis. Menurut kami, Pak, Oke. kalau dari sistem pemeliharaan dan fleksibilitasnya lebih lebih efektif gitu nah, lebih baik. Mm-mm. Jadi yang 5 lapis ini lebih efektif dan efisien gitu dibandingkan yang 3 lapis. Ya, lebih baik. Oh, Oke. Terus ada lagi yang mau nanggapin? Terus apa Ibu mau nanggapin lain, Bu Rima? Atau ada itu tambahan? aja, Pak. Itu aja. Oke, jadi gini. Tadi kenapa sih yang 5 lapis ini lebih unggul ya? Lebih lebih apa ya? Lebih relevan untuk kita implementasikan. Karena gini, kalau saya itu semua balik lagi kepada fungsi dan kegunaan. Akan tetapi yang membuat beda antara yang membuat beda 3 lapis dan 5 lapis ini
Di 5 lapis ini dia adanya suatu analisis ya, adanya analisis yaitu terkait perihal bisnis layer-nya. Dia ini memberikan suatu ataupun dia mengelola suatu keseluruhan dari sistem IoT. Misalkan contoh kayak gini. Kita ingin membuat yang namanya membangun suatu IoT terkait keamanan di kampus ya. Nah, jadi kalau kita bicara dari segi keamanan tentunya kita harus menggunakan eh, CCTV ya kan. Peralatannya adalah CCTV. Nah, CCTV itu telah ditanamkan suatu sensor yaitu sensor human detection kemudian face recognition. Sehingga ya ketika dia dilakukan yang namanya transport layer ini tadi ke dalam cloud dan dia akan lakukan yang namanya memproses dan menganalisa data. Data yang dia analisis ini adalah berapa jumlah orang yang masuk ke dalam kampus, kemudian siapa-siapa aja, kemudian kapan dan berapa lama orang itu masuk dan siapa yang masuk itu tanpa atau orang yang masuk itu orang lain gitu loh, selain dari Civitas Unaja. Seperti itu. Nah, makanya disinilah keunggulan dari arsitektur IoT 5 lapis itu muncul dan mampu untuk diimplementasikan. Kenapa? Karena dia mampu untuk juga menjaga keamanan dan privasinya di situ. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam proses bisnis di layar bisnisnya. Nah, makanya di sini dia bisa juga memisahkan antara pemisahan lapisan processing dan business layer. Nah, dia memberikan suatu keuntungan yang signifikan gitu. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada dampak gangguan jaringan. Nah, apa sih sebenarnya dampaknya jika lapisan jaringan network ataupun transport layer mengalami suatu gangguan dalam sistem IoT kritis seperti misalkan smart healthcare dan autonomous physical. Nah, bagaimana strateginya kita lakukan mitigasi yang dapat kita terapkan untuk menjaga keandalan tersebut? Iya, ada nggak bisa memberikan tanggapan? Jadi dampak gangguan jaringan nih, apa dampaknya kalau misalkan adanya suatu jaringan networking atau transport layer ini gangguan gitu? Apa dampaknya? Dan bagaimana strategi mitigasi agar kita untuk menjaga bahwasanya jaringan ini tetap aman? Ayo, coba ditanggapi. Apa dampaknya? Yang pertama, kalau jaringannya error atau memiliki gangguan. Oke, ada yang bisa menanggapi apa dampak dari gangguan jaringan terhadap IoT atau sistem IoT ini? Misalkan seperti smart healthcare ataupun autonomous physical gitu loh. Apa dampaknya kalau misalkan adanya trouble di jaringannya? Jadi autonomous physical ini adalah kendaraan tanpa awak ya, ibaratnya tuh kendaraan yang tanpa harus menggunakan manusia gitu, tanpa sopir gitu loh. Itu autonomous physical. Kalau misalkan kalau smart healthcare berarti ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, kalau misalkan sistem IoT ini memiliki gangguan atau gangguan jaringan, apa yang terjadi? Apa dampak? Dan bagaimana strategi mitigasinya untuk menjaga atau meminimalisir terhadap gangguan ini?
Ibu Rima? Bisa menjawab, Ibu Rima? Apa dampaknya? Menurut saya Pak, apa ya? Mungkin hilangnya data hingga membahayakan keselamatan fisiknya. Terus kayak mana ya? Eh, Aksesnya tidak berjalan dengan baik. Eh, eh, Kayaknya itu aja Pak. Oke. Ada nggak strategi mitigasi ataupun strategi untuk dilakukan ataupun menjaga kendala tersebut? Apa? Strategi. Strateginya apa kira-kira? Kalau menurut Bu Rima, apa strateginya? Hmm, Baik. Bagaimana strategi mitigasi? Ya, apa strateginya untuk kita menjaga keandalan sistem itu? Hmm, Strateginya. Mungkin Pak mengoptimalisasi kinerjanya, terus eh, pencatatan untuk yang masalah keseluruhannya gitu. Nah, Oke, berarti dilakukannya namanya manajemen risiko IT ya. iya, Nah, heeh. jadi Memperkuat keamanan cybernya. oke. Nah, jadi cukup bagus tadi jawabannya dan saya coba untuk memaksimalkan dari jawaban tadi. Apa sih sebenarnya dampak dari ketika lapisan jaringan itu mengalami suatu gangguan dalam sistem IoT kritis ya pada smart culture ataupun autonomous vehicle. Nah, dampaknya itu sangat berbahaya gitu loh. Kalau kita bicara smart healthcare, misalkan contoh ya, contoh nih ya, kita menyematkan sistem IoT itu ke penderita penyakit hipertensi. Nah, hipertensi ini kan dia tidak dapat diprediksi tensinya kapan dia naik. Dan ketika dia naik, dia harus dilakukan yang namanya penanganan. Karena apa? Karena kan nggak setiap hari dan setiap jam dan setiap menit kita harus melakukan yang namanya pemeriksaan. Nah, makanya disematkanlah suatu alat di jam tangannya atau di tangannya, ya kan? Ketika Iya. di tangannya ini mengukur setiap harinya ataupun setiap menitnya terkait eh, tensi di dalam tubuhnya, itu harus dia tadi kan mentransmisikan suatu data tersebut. Nah, sehingga transmisi itu kalau misalkan jaringannya itu gagal atau memiliki gangguan, maka yang harusnya itu ada dapat notifikasi yang mungkin notifikasinya menjadi alert kepada rumah sakit yang telah dikerjasamakan gitu kan, itu gagal gitu loh. Sehingga si pasien yang berharap dianya itu butuh penanganan dan ibaratnya warning oleh rumah sakit, dia bisa meninggal gitu loh. Nah, itu dia gagal kalau gangguan dalam suatu sistem IoT. Dan termasuk juga autonomous physical gitu loh. Ketika adanya suatu gangguan jaringan, ya kan, kendaraan tersebut sedang berjalan dan seharusnya dia itu melalui yang namanya GPS dan mengikuti map dan jaringannya error gitu. Gagal gitu loh. Nah, si mobil ini dapat dia berhenti sendiri dan akhirnya dihantamlah oleh
orang yang ada di belakangnya. Nah, jadi ini sangat berbahaya. Nah, bagaimana strategi mitigasinya yang harus kita terapkan? Jadi ketika adanya suatu kegagalan jaringan, itu dia harus mengirimkan suatu notifikasi dan atau dia membuat suatu kondisi 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 agar ketika ini ada warning maka mengirimkan suatu notifikasi ataupun gagal gagal jaringan tersebut sudah secara otomatis dia mengirimkan notifikasi melalui perangkat yang lain misalkan seperti itu yang terhubung. Nah, itu salah satu contohnya. Dan yang terakhir terkait perihal peran cloud computing, bagaimana sih peran cloud computing dalam arsitektur IoT modern? Nah, ini sangat sangat ini ya, sangat eh, peran cloud computing ini sangat sangat besar gitu loh perannya. Karena dialah ujung tombak dalam proses analisis. Dialah yang dimana dia mampu untuk menjaga suatu keamanan data gitu. Sehingga peran cloud computing ini sangat-sangat maksimal gitu ya. Mungkin itu ya dari saya pertemuan kita kali ini dan sebelum saya akhiri apakah ada yang bertanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, oke. Saya minta maaf ya tadi saya telat. Seharusnya kita jam 5 tetapi ini jam jam berapa nih? Sudah jam 6 tadi kita masuk ya. Akan tetapi nggak apa-apa. Yang jelas pelaksanaan kegiatan perkuliahan kita berjalan dan jangan lupa dilakukan suatu absensinya sebagai laporan untuk sebagai laporan bahwasanya kita setelah melakukan yang namanya proses perkuliahan. Dan mungkin itu dari saya dan terima kasih sampai ketemu lagi kita di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.